Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruang sidang utama. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Rapat paripurna ke-67 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 dalam rangka penyampaian pidato 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Lomeli. Selamat pagi. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam budaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ibu Bapak Pimpinan dan juga Ibu Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang hadir atau diwakilkan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Komandan Forum 161 Wilasakti, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kupang, atau yang mewakili Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara, atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, atau yang mewakili yang terhormat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang terhormat Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konsulat Negara Republik Demokrasi Timor Leste di Kupang yang hadir, dan yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat para pimpinan instansi vertikal dan lembaga negara tingkat provinsi yang hadir, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala OJK, dan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua kepala perwakilan instansi vertikal dan lembaga negara tingkat provinsi. Juga yang kami hormati para kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal dan lembaga lainnya. Yang terhormat para pimpinan badan usaha milik negara dan daerah. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat para pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang hadir pada saat ini. Ini cukup banyak yang hadir, dan kami tidak mengurangi rasa hormat. Kami menyapa semua para pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang hadir pada saat ini. Yang terhormat para pimpinan agama seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini. Para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi provinsi yang hadir pada saat ini. Para pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada saat ini, dan juga yang kami hormati para ketua paguyuban atau etnis se-kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, para ketua paguyuban etnis asal luar Nusa Tenggara Timur, para pimpinan media massa, dan juga semua teman-teman wartawan media cetak, elektronik, dan online yang bertugas mengikuti kegiatan kita hari ini. Singkatnya, paripurna Dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran, telah hadir 56 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan demikian, maka rapat paripurna ke-67 pada masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pidato 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kita akan masuk pada acara penyampaian pidato 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Dr. Yohanes Asrama M.Hum. Yang terhormat Ibu Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT. Yang terhormat seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPRD Provinsi NTT. Yang kami hormati pimpinan Prokopimda yang hadir hari ini, Pak Dandan, Pak Kapolda yang mewakili, Pak Kepala Pengadilan Tinggi yang mewakili, Pak Kabinda, Pak Wadan Kodam 7 Kupang, Pak Kajati yang mewakili, Pak Dan Lanut yang mewakili,
Yang kami hormati pimpinan instansi pusat yang ada di NTT, dari Kepala Peradilan BI dan semua yang hadir pada hari ini, dari semua instansi pusat yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Tim Penerangan PKK di Provinsi NTT dan staf ahli. Yang kami hormati Ibu PH Sekda dan seluruh pimpinan OPD yang hadir pada hari ini. Pimpinan kampus dan alumni yang hadir pada hari ini. Para pimpinan agama dari semua agama yang hadir pada hari ini, pimpinan lembaga-lembaga adat dan komunitas daerah yang hadir pada hari ini. Adik-adik pimpinan kelompok Cipayung, saya lihat lengkap di belakang dan dari berbagai kampus yang hadir pada hari ini. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda perempuan, insan pers, singkatnya seluruh yang hadir pada hari ini dari berbagai kampus dan berbagai kalangan yang bisa hadir ini, teman-teman wartawan, selamat pagi buat kita semua. Salam, sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Mengawali rapat yang hormat ini, dan kita akan puji syukur kepada Tuhan, karena atas perkenannya kita diberikan kesempatan serta kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna ini, tepat pada momentum 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2025-2030. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan selamat tahun baru Imlek 2577 kaum muslimin. Selamat menjalani ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim, serta selamat memasuki masa puasa prapaskah bagi umat Kristen dan Katolik di Nusa Tenggara Timur. 3 momen yang teramat ini berdekatan, kiranya semakin memberikan kerukunan kita di bumi coba merata. Bagi kami, 1 tahun pemerintahan Nabi Jokowi adalah momen refleksi yang jujur mengenai apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum selesai, apa yang sudah tercepat. Tahun ini, tahun pertama ini kami tempatkan sebagai tahun menata arah, menata fondasi, memperbaiki sistem, dan memperkuat tata kelola, agar kerja tahun kedua dan seterusnya lebih presisi menyentuh desa, keluarga dan tempat kemiskinan sebagai penguatan arah pembangunan daerah. Tentu ini adalah pencapaian dari semua kerja kita semua yang ada di sini, juga tentu kerja dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah kabupaten kota, desa kelurahan dan semua masyarakat yang kita dan wilayah ini. Momentum 1 tahun pemerintahan ini juga menjadi titik bijak untuk menyampaikan capaian-capaian konkret dalam melayani bumi Pulau Rata menuju masa depan yang lebih sejahtera. Momentum ini sekaligus menjadi ruang bagi kita semua untuk menilai seberapa kokoh 7 pilar pembangunan sebagai penopang masa kita pemerintahan yang menerasi semangat besar Ayo Bangun NTT. Peringatan 1 tahun pemerintahan ini kami maknai sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan dan sinergi seluruh elemen daerah dalam mendorong keadilan Nusa Tenggara Timur. Sebagai daerah yang dibangun atas keberagaman suku, agama dan budaya, pembangunan di NTT harus dapat inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen memastikan agenda pembangunan tidak meninggalkan satu wilayah dari Manggarai di bagian barat, Alor di bagian timur, hingga Rote di bagian selatan. Setiap pertambahan usia kepemimpinan wilayah tertinggi dalam angka, tetapi harus kami maknai dan diikuti dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Karena itu, izinkan kami menyampaikan gambaran umum kondisi daerah dan capaian awal selama tahun 2025 sebagai fondasi kebijakan. Angka-angka ini bukan untuk dibanggakan, tapi untuk memastikan arah kerja kita bersama dapat diukur dan dikoreksi bersama. Hadirin yang saya hormati, 1 tahun kepemimpinan ini kami anggap sebagai momen sejuk dan terbuka. Ini bukan sekedar pernyataan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban secara kebijakan yang telah kita jalankan bersama. Di balik angka yang kami sampaikan hari ini, terdapat 5,7 juta jiwa masyarakat Nusa Tenggara Timur yang beranggapan pada pemerintah
pada kita semua yang hadir di sini sebagai pemimpin-pemimpin di NTB. Harapan akan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih layak, kesempatan kerja yang lebih terbuka, dan kehidupan yang lebih bermartabat. Karena itu sejak awal kami menegaskan bahwa dasar kita 10 program ekonomi dan 7 pilar pembangunan tidak disusun untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk menjangkau seluruh warga, termasuk yang berada di desa terpencil, wilayah kepulauan, dan kawasan perbatasan. Tahun pertama kami tempatkan sebagai tahun fondasi. Kami memilih memperbaiki sistem, menata arah, dan memperkuat tata kelola. Di tengah situasi fiskal nasional yang mengalami penyesuaian, termasuk kebijakan efisiensi, pemerintah Provinsi NTB menetapkan 3 prioritas utama: menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan dasar, dan menggerakkan ekonomi lokal. Secara makro, indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif. Laju pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 5,14% di tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi mulai bergerak lebih dinamis dan daerah pembangunan semakin menguat. Sekali lagi, ini adalah pencapaian dari program pusat yang ada di NTB, program yang didomi dasar kita, program kabupaten kota sampai 3 desa kelurahan. Ini adalah kerja sama kita semua. Namun kami menyadari bahwa pertumbuhan agregat tidak serta-merta menjadikan pemerataan kesejahteraan. Karena itu, arah kebijakan difokuskan pada penguatan ekonomi rakyat melalui penguatan One Village One Product (OVO), pemberdayaan UMKM, optimalisasi belanja produk lokal, serta pembentukan pasar NTB sebagai simpul distribusi produk daerah. Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 17,50%. 1.031.692 orang. Data ini turun 1,52% dibanding September 2024, yang sebesar 19,02%. 1,52% turun dibanding periode tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan mulai memberikan dampak, didukung oleh penguatan bantuan sosial, perbaikan harga komoditas, meningkatnya aktivitas ekonomi desa, serta stabilitas inflasi pangan. Meski demikian, kita semua tidak boleh berpuas diri. Fakta bahwa leadership di warga NTB masih hidup dalam keterbatasan ekonomi menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Ia harus dilakukan melalui integrasi kebijakan lintas sektor: ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan tata kelola, dan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis data keluarga sasaran. Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada berkurangnya kemiskinan, dan pengurangan kemiskinan harus berpengaruh pada peningkatan martabat manusia Nusa Tenggara Timur. Ketimpangan wilayah juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah. Gini rasio Nusa Tenggara Timur tercatat 0,322. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kurang penduduk berada pada kategori sedang. Artinya, distribusi pengelolaan antar kelompok masyarakat belum sepenuhnya merata, namun juga belum berada pada tingkat ketimpangan yang tinggi. Kita berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, dalam Perpres Geografis NTB sebagai provinsi kepulauan, angka tersebut tidak dapat dibaca secara normatif semata. Tantangan ketimpangan NTB tidak hanya mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi antar individu, tapi juga kesenjangan akses antar wilayah, terutama antar wilayah antar kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau besar dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, kebijakan pemerintahan ke depan perlu lebih terfokus pada penguatan infrastruktur konektivitas, distribusi logistik, serta peningkatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan dan kepulauan, agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar bersifat inklusif dan merata. Dalam aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka per November 2025 berada pada angka 3,10%, menurun dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor informal. Karena itu, kebijakan tidak hanya menekankan penciptaan lapangan kerja, tapi juga peningkatan kualitas dan kelanjutan pekerjaan, terutama bagi petani, nelayan, dan pekerja harian. Inflasi terkendali pada angka 2,40%, sehingga daya beli masyarakat lebih terjaga. Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 69,89, mencerminkan perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Pada sektor kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan data PPPBGN tercatat 20,2% atau sekitar 65.033 balita. PPPBGN kita mencatat seperti sensus lainnya by average. Tetapi secara presentasi angka ini menunjukkan penurunan, namun secara absolut jumlah balita stunting justru meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 64.507 balita. Di sisi lain, yang pakai metode survei, hasil survei statistik Indonesia SSI 2024, prevalensi stunting di NTT masih berangka 37%. Dua metode berbeda, dua hasil berbeda. Fakta bahwa 1 dari 5 NTT masih mengalami stunting menegaskan bahwa intervensi lintas sektor harus diperkuat secara konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan. Seluruh capaian tersebut kami pandang sebagai fondasi awal, bukan tujuan akhir. Pemerintah Provinsi NTT tidak berorientasi pada angka semata, melainkan pada pembangunan martabat manusia. Karena itu, untuk mewujudkan visi NTT maju, sehat, serta sejahtera berkelanjutan, yang ini juga tentu kami ambil dari dan juga berdasarkan dari visi misi Presiden dan Presiden asal kita, kami turunkan di NTT. Kami menetapkan 7 pilar strategis yang saling menopang. 1. Pilar ekonomi berkelanjutan, 2. Pilar kesehatan, 3. Pilar pendidikan, 4. Pilar pemberdayaan komunitas, 5. Pilar pemberantasan infrastruktur berkelanjutan, 6. Pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, dan 7. Pilar kolaborasi. 7 pilar ini menjadikan kebijakan agar pembangunan tidak menjadi parsial, melakukan integrasi dan berkelanjutan untuk menjalankan 10 program atau dasar kita dari Nyali Jombo. Hadirin yang saya hormati, pada pilar pertama, yaitu pilar ekonomi berkelanjutan, kita tidak sedang berbicara program biasa. Kita berbicara tentang arah sejarah ekonomi Nusa Tenggara Timur, dan menurut kami, sebagaimana yang sudah dilakukan di pemerintah pusat, hilirisasi atau membuat nilai tambah dari produk-produk unggulan daerah menjadi harga mati yang terus orang terus ke depan. NTT tidak boleh menjadi daerah penyuplai bahan mentah semata. Petani, nelayan, peternak tidak boleh lagi berpuas diri dan berhenti di tahap produksi primer. Nilai tambah harus kita buat tinggal di NTT. Lapangan kerja juga harus kita ciptakan di desa, kelurahan di seluruh NTT. Kesejahteraan harus juga berasal dari rakyat NTT sendiri. Dan dalam sambutan pemerintah ini, kita membangun fondasi sistem ekonomi yang jelas dan terukur. Pendekatan kita sederhana, tetapi tidak bisa ditawar. Produksi harus berbasis pasar, pengolahan sedapat mungkin kita maksimalkan yang kita buat sendiri, serta pemasaran harus terjamin. Program One Village One Product yang sudah berjalan ada 4 unggulan dan 1.990 UMKM dan terus bertambah dan terus diperluas, merupakan bagian dari bagaimana informasikan bahwa OVOG tidak selalu memiliki produk di tingkat desa, melainkan strategi membangun identitas ekonomi berbasis potensi lokal di tingkat desa dan kelurahan melalui pelatihan, penguatan manajemen, pembinaan dan akses pasar yang nyata. Salah satu contoh presiden terlihat di desa Tua Mese, Kecamatan Biboki Andeu, Kecamatan Kabupaten PTU. Dukungan OVOG pada tahun 2025 mendorong peningkatan produksi minyak kayu putih, bandeng asap dan gula lempe sebagai produk khas desa. Program ini memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan nilai jual sehingga pemberdayaan ekonomi komunitas berjalan lebih efektif. Bagi masyarakat Tua Mese di Timur Tengah Utara, OVOG membuka ruang ekonomi dan potensi yang sebelumnya belum bergerak optimal. Produk lokal yang dipandang biasa kini memiliki nilai tambah melalui perbaikan sarana produksi, peningkatan kualitas dan kemasan higienis, serta dukungan dari perizinan Badan POM, sertifikasi halal dan pendaftaran hak kekayaan intelektual yang difasilitasi pemerintah provinsi dan penduduk kabupaten dalam ini Kabupaten Timur Tengah Utara. OVOG menunjukkan bahwa desa tidak kekurangan potensi yang membuka dari sistem pendampingan, ekosistem yang kita bangun yang baik, dan juga akses pasar yang terintegrasi. Untuk memastikan produk tidak berhenti diproduksi, pemerintah Provinsi NTT bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota NTT dan dibantu oleh Dekranasda Provinsi dan Dekranasda Kabupaten Kota NTT juga melalui lembaga agama dan juga melalui sekolah-sekolah, kita sudah membentuk NTT Mart 22 Kabupaten Kota NTT sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk lokal. Jadi kami ingin memulai UMKM lokal dan membuat ini semua dan akan dibuat nanti makin banyak di banyak tempat dan terus akan perbaikan dalam berbagai hal, dalam sistem produksi, dalam sistem penjualan dan berbagai hal yang mungkin hari ini masih kurang akan terus kami perbaiki. Dalam sistem ini, rantai pasok mulai tertata,
Pelaku usaha mendapatkan kepastian pasar dan produk lokal memiliki ruang tampil yang lain. Sebagaimana banyak market yang ada di NTT hari ini, kita juga membuat produk lokal juga punya tempat yang layak dan membuat NTT market. Melalui dana beli NTT, kami juga menggerakkan ASN dan masyarakat secara luas untuk mengutamakan membeli produk daerah. Apabila ada produk yang sama dengan produk luar, kami berharap kita semua sama-sama mengutamakan produk daerah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membeli? Kalau memang ini jenis produk yang sama. Ini bukan sebuah kampanye. Ini ada sebuah afirmatif untuk memastikan ruang berputar di dalam daerah demi memperkuat sirkulasi ekonomi lokal. Sebagai bagian dari strategi dari sisi pangan dan ekonomi kreatif, pemerintah provinsi juga menghadirkan dapur Toko Merata atau dapur NTT yang juga diresmikan 12 Agustus lalu di gedung Dekran Nasional. Fasilitas ini bukan hanya dapur produksi, ini laboratorium inovasi, dan sama seperti NTT Madu yang akan kita berbanyak dan kita perbesar dan akan ditambah dengan NTT juga di luar NTT. Tempat ini di mana pangan lokal diolah, dikemas, distabilisasi dan dinaikkan inflasi. Dari komoditas menjadi produk, dari produk menjadi merek, dan dari merek yang kita tahu di mana-mana ini bisa menjadi kebanggaan daerah, tingkat desa kelurahan, tingkat kabupaten kota, dan juga provinsi NTT. Kedepan, dapur Toko Merata dapur NTT ini akan kita dorong menjadi model inkubasi produk lokal yang dapat diidentifikasi di berbagai daerah untuk menampilkan potensi kuliner kita di mana-mana. Kita ini setiap komunitas luar NTT memiliki nilai tambah, kemasan yang layak, standar mutu dan kerja dan akses pasar yang luas. Ekonomi berkelanjutan bukan pada soal pertumbuhan angka semata. Ini soal kedaulatan ekonomi, soal keberanian keluar dari pola lama, soal keberpihakan yang nyata pada petani, nelayan UMKM dan generasi muda dan perempuan, dan juga kita memilih berdiri di sisi mereka semua yang tadi kami sebutkan. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Sebagai provinsi kepulauan, laut adalah identitas sekaligus masa depan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, pada tahun 2025, sektor kelautan dan perikanan kami akan dengan prinsip ekonomi biru, meningkatkan produksi tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya. Subsektor perikanan tangkap khususnya komunitas tuna, kakak dan tongkol memberikan kontribusi 15-20% terhadap total produksi perikanan daerah. Namun kami tegaskan, NTT tidak boleh menjadi daerah penangkap ikan. Agenda utama kami adalah hilirisasi di sektor kelautan perikanan yang juga terus kami dorong, agar nantinya kita membuat industri ataupun pabrik pengolahan di dalam daerah yang bisa membuka lapangan kerja di pesisir sehingga tidak tambah ekonomi untuk sektor kelautan perikanan bisa tetap tinggal di kalangan masyarakat NTT sendiri. Pada sektor budidaya, diversifikasi dikembangkan melalui nila, bandeng, dan lele. Serta sektor garam, terutama dalam rakyat, diproses dari identifikasi data aktif dan modifikasi teknologi produksi. Kami berterima kasih pada pemerintah pusat, pada Presiden Prabowo dan Pak Menteri KKP yang sudah memutuskan dan menetapkan Rote sebagai pusat industri garam yang akan nanti besok menyuplai jutaan ton untuk produksi nasional. Langkah ini memastikan bahwa ekonomi kelautan mulai tumbuh tapi juga semakin bersaing. Kami juga mengaitkan sektor perikanan dengan pembangunan sumber daya manusia. Ikan bukan sekedar komoditas ekonomi, tapi sumber protein utama kebutuhan stunting. Melalui kampanye Gemar Ikan yang telah mencakup 1.800 anak di Kota Kupang, Kabupaten Bandung TTS, serta kajian pengurangan ikan dari 40 kelompok di seluruh kabupaten kota. Kami memastikan bahwa kebijakan ekonomi selaras dengan kebijakan kesehatan. Pembuatan pengembangan dilakukan melalui pembentukan operasi nelayan dalam putih di 6 lokasi strategis. Sebagai bagian awal ini, kita lakukan dan juga memperkaya rantai distribusi, mengurangi rantai pertenturan dan memperkuat posisi tawar nelayan. Seluruh kebijakan ini ditopang oleh peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan perizinan serta implementasi regulasi pusat dan daerah. Hasilnya mulai terlihat, salah satunya capaian kawasan konservasi perairan Selat Pantar yang memperoleh penghargaan Etika level emas dengan nilai 94,21%. Karena itu selalu kami tegaskan, laut bukan lagi lawan belakang NTT, tapi masa depan ekonomi kita melalui ekonomi biru. Dan masa depan itu harus dengan kemampuan sendiri, sehingga kita bisa berdaulat, berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur di tempat di mana sumber daya ini ada. Hadirin yang saya hormati, pada sektor pertanian, pemerintah Provinsi NTT melaksanakan pembangunan rantai pasok air secara menyeluruh dan mendukung hingga hilir. Pertanian tidak kami pandang semata sebagai aktivitas produksi, tapi sebagai fondasi ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
Pada tahun 2025, kinerja sektor pertanian menunjukkan penguatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Produktivitas padi meningkat dari 4,9 ton per hektar pada tahun 2024 menjadi 4,56 ton per hektar pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 8,83%. Sementara itu, produktivitas jagung naik tipis dari 2,68 ton per hektar menjadi 2,69 ton per hektar, meningkat sekitar 57%. Peningkatan produktivitas ini turut mendorong lonjakan produksi. Produksi padi tahun 2025 mencapai 998,324 ton gabah kering giling DKS, hampir 1 juta ton, meningkat sebesar 260.552 ton atau sekitar 36,81% dibandingkan produksi tahun 2024 yang sebesar 707,793 ton gabah kering giling. Produksi gula cuma kenaikan sesuai data BPS dari 414.596 ton pada tahun 2024 menjadi 567,178 ton pada tahun 2025, meningkat 152.602 ton atau naik sebesar 36,81%. Capaian ini mengantarkan NTT meraih penghargaan tim swasembada pangan dari Kementerian Pertanian dan masuk dalam 5 besar nasional. Ini tentang kita semua, khususnya para petani. Hormat buat para petani, buat para penduduk pertanian, buat semua kelompok pertanian dan semua teman-teman di dinas pertanian seperti NTT ini seperti kabupaten kota yang kerja kerasnya membuktikan bahwa NTT bisa meraih 5 besar nasional untuk meningkatkan swasembada pangan. Dari sisi proses area, total luas tanam padi pada musim tanam Oktober 2024 sampai dengan September 2025 mencapai 252,999 hektar, meningkat 47.441 hektar atau 23,09%, di mana pada sebelumnya yang seluas 205,488 hektar. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi dan perluasan pemanfaatan lahan, antara lain penanaman padi goko di area ini seluas 1,793 hektar, tumbang sisi padi goko seluas 8,74 hektar, optimalisasi lahan sawah seluas 28.723 hektar, serta cetak sawah baru seluas 399,6 hektar. Langkah ini menunjukkan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi berjalan simultan untuk mendorong peningkatan produksi pertanian daerah secara berkelanjutan. Di sisi hulu, peningkatan produktivitas dilakukan melalui penguatan peran penduduk pertanian lapangan dengan dukungan operasional yang lebih memadai, sehingga pendampingan pada petani dalam penerapan praktik budidaya produktif dan berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif dan tepat. Selain peningkatan produksi, kerjaan pertanian juga diarahkan pada pembuatan ketahanan pangan rumah tangga. Melalui program ketahanan pangan bestari, pemerintah melakukan intervensi langsung di tingkat keluarga, khususnya kaum rentan, guna memastikan kebutuhan pangan sehat yang lebih akses selama ini. Di sisi hilir, kami menekankan kepastian akses pasar bagi petani. Kebijakan difokuskan pada pendekatan pasar langsung melalui pasar tani dan pameran pangan lokal untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan kesulitan petani. Integrasi kebijakan budidaya ini mulai menunjukkan hasil. Produksi pangan strategis tahun 2025 khususnya padi, beras, dan jagung mengalami peningkatan. Atas kerja tersebut, sekali lagi kami berterima kasih untuk semua pihak yang sudah bekerja keras dan akhirnya NTT mendapatkan penghargaan swasembada pangan nasional IN 2025 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan target tahun ini kita tingkatkan lagi harus lebih hebat dari tahun lalu. Capaian ini kami bangun sebagai fondasi awal menuju badan pangan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Terima kasih kami sampaikan kepada TNI yang sudah membantu untuk produktivitas kita di bidang pertanian, khususnya beras dan padi, dan juga Bapak Polri untuk aspek jagung. Selain itu pertanian juga TNI Polri juga yang kami bisa begitu padi dan juga jagung. Peranan pangan dalam petani sejahtera, produksi terjaga, pasar terbuka dan rakyat tidak lagi berada pada pasokan dari luar untuk kebutuhan dasarnya. Hadirin yang saya hormati, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sebagai provinsi dengan sebagai sentra pangan nasional, kita memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga ketersediaan protein hewani baik untuk kebutuhan daerah maupun kebutuhan nasional. Data periode 2023-2025 menunjukkan tren yang positif. Populasi sapi meningkat dari 581.918 ekor pada tahun 2023 menjadi 622.209 ekor pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 6,9% dalam 2 tahun terakhir. Pengiriman satu daerah yang sempat paling kurang pada tahun 2024 kembali pulih pada tahun 2025 dengan jumlah 59.791 ekor,
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pasar tetap berjalan dan kepercayaan terhadap kualitas tenaga NTT semakin meningkat. Akhir-akhir ini malah permintaan makin banyak karena ternyata kita sendiri juga harus menjaga agar tenaga NTT tetap bisa stabil untuk waktu ke depan. Populasi kerbau menunjukkan peningkatan yang kuat dari 66.644 ekor menjadi 82.451 ekor atau tumbuh 23,7% dalam periode tersebut. Populasi kuda mendapat perkembangan lebih tinggi lagi, meningkat 29.094 ekor menjadi 41.943 ekor, naik 1,4,3%. Pada ternak kecil, populasi babi mencapai 1.083.250 ekor pada 2025. Disertai perkembangan yang signifikan pada komunitas kambing dan domba. Di sektor perunggasan, populasi ayam buras meningkat mencapai 4,8 juta ekor. Namun bagi kami, peningkatan populasi bukan satu ukuran keberhasilan. Peternakan harus naik kelas. Karena itu ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas genetik ternak, ketersediaan pakan yang berkelanjutan, penguatan sistem kesehatan hewan, serta hilirisasi produk peternakan agar nilai tambah tinggal di NTT. Dalam fokus tersebut, kami menegaskan bahwa pembangunan peternakan tidak boleh berhenti pada peningkatan jumlah ternak semata, tapi harus diikuti dengan peningkatan nilai tambah, akses pasar dan kesejahteraan peternak. Karena pada akhirnya, yang ingin kita bangun bukannya populasi ternak yang meningkat, tapi peternak yang saling sejahtera dan berdaya. Sekali lagi, program hilirisasi sektor peternakan juga sedang dan terus kami kembangkan. Hadirin yang saya hormati, pariwisata kami tempatkan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi lokal. Bukan sekedar program, bukan sekedar sektor promosi destinasi, tapi ruang tunggu bagi UMKM, pelaku seni budaya, serta penciptaan lapangan kerja hingga ke tingkat desa. Bagi kami, pariwisata harus menjadi instrumen pemberian manfaat ekonomi, bukan hanya pertumbuhan antar kunjungan. Pada tahun 2025 menjadi momentum penting dalam pemanfaatan event sebagai instrumen promosi terpadu. Pelaksanaan Tour de NTT sepanjang 1.541 km dalam 10 etapa yang melintasi Timor, Sumba, dan Flores bukan hanya ajang olahraga, tapi platform promosi potensi alam, budaya, dan produk lokal. Penyelenggaraan Tour de NTT melibatkan sekitar 400 UMKM lokal dan memberikan dampak ekonomi nyata. Total multiplier efek terhadap struktur ekonomi mencapai 10,21 miliar. Ini yang bersifat langsung. Dan kontribusi terbesar dari sektor jasa perusahaan 2,60 miliar, transportasi 2,41 miliar, dan akomodasi makan minum 1,27 miliar. Ini menunjukkan bahwa event bukan sekedar pelayanan, tapi instrumen pergerakan ekonomi. Demikian pula Kupang Exotic Festival, NTT Bagaya, Festival Seni Budaya ND Agrikas 2025, dirancang sebagai katalis ekonomi, ruang pertemuan antara produk lokal dan pasar. Dampaknya, tercermin pada capaian kunjungan wisatawan tahun 2025 yang mencapai 1.840.488 orang, melampaui target sebesar 1.278.453 kunjungan atau sekitar 143,9% dari target yang sudah dicanangkan. Sektor pariwisata tidak hanya pulih, tapi sekaligus tumbuh signifikan dan pertumbuhan sebesar 17,9% setelah sempat kontraksi pada tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa pariwisata NTT bukan sekedar bangkit, tapi mulai membuat sebagai motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi event, penguatan desa wisata, dan promosi terpadu membentuk sikap NTT sebagai destinasi berbasis alam, budaya, dan ekonomi otentik. Lebih penting lagi, peningkatan kunjungan ini menggerakkan ekonomi lokal dari UMKM, perhotelan, transportasi, hingga ekonomi kreatif desa. Pariwisata tidak hanya yang menjadi etalase promosi, tapi menjadi pemungkit kesejahteraan masyarakat. Namun kami juga menyadari bahwa keberhasilan pariwisata tidak dikenal oleh event semata. Keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di tingkat bawah. Karena itu, penguatan dan kapasitas SDM pariwisata menjadi prioritas kebijakan kami ke depan. Melalui program lokal champion, sebanyak 30 penggerak lokal dari 2 kabupaten kota mengikuti pelatihan untuk memperkuat kemampuan pariwisata berbasis masyarakat yang ini mereka pergi ke Bali, belajar betul aja bagaimana ini dikembangkan di Bali. Mereka dipersiapkan bukannya sebagai pelaksana teknis, tapi sebagai motor penggerak yang mampu menjaga kualitas layanan, mengelola potensi lokal secara profesional, dan memastikan dampak ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah pariwisata tersebut. Kedepan, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan desa wisata dan kelompok usaha wisata, POK Darwis, sebagai aktor utama di tingkat lokal. Tujuannya jelas,
agar manfaat ekonomi pariwisata berputar dan tinggal di desa, memperkuat ekonomi keluarga, serta mendorong tumbuhnya ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTT. Karena itu bagi kami, pariwisata bukan sekedar mereka wisatawan, tapi pariwisata sekali lagi seperti aspek dan juga sektor lain harus menghadirkan kesejahteraan. Hadirin yang saya hormati, struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur masih sangat didorong oleh sektor informal. Di balik angka pertumbuhan ekonomi, terdapat jutaan petani yang bekerja di ladang, nelayan di laut setiap hari, pengelola hutan, pelaku UMKM, dan pekerja mandiri, peternak dan sebagainya, yang mengaturkan hidup pada kerja harian. Mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah di NTT dan sampai tingkat desa kelurahan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Tapi juga satu contoh yang paling rentan ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja atau musibah tidak terduga. Karena itu pada tahun 2025, pemerintah provinsi NTT bersama DPRD NTT menetapkan perlindungan pekerja rentan sebagai prioritas kebijakan. Melalui program perlindungan pekerja rentan, sebanyak 100.000 pekerja rentan informal didaftarkan dalam skema sosial tunai kerja. Ini program terbesar yang pernah ada di Indonesia yang dibuat oleh Pemda dan DPRD. Kita lanjut sosial. Jadi ini program pertama Pemda dan DPRD untuk membuat program ini. Sasaran program ini meliputi petani, nelayan, pengelola hutan, atlet berprestasi, serta korporat seperti janda, lansia produktif dan penyandang disabilitas yang masih aktif bekerja. Program ini dialokasikan anggaran sebesar 10,8 miliar, dilaksanakan sepanjang tahun lalu, dan mencakup 20 kabupaten kota se-NTT, menjangkau wilayah di daratan maupun juga semua wilayah kepulauan. Urgensi terjadi tercermin dari berbagai musibah yang tidak terduga. Contoh peristiwa menimpa Martin Luther King, seorang petani di desa Kalali yang mengerjakan dan bekerja, dan Soleman Hanif, pedagang nasi laut di desa Ojelo, yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, menjadi pengingat bahwa pekerja informal dengan risiko tinggi tanpa kepastian perlindungan. Keluarganya berterima kasih luar biasa bagi Pemda dan DPRD Provinsi NTT karena akhirnya mendapatkan santunan kematian, bahkan ada yang anak-anaknya 2 orang mendapatkan beasiswa sampai dengan lulus kuliah. Itu akibat program ini. Melalui keputusan tahun 2009, Alwar juga pekerja tersebut mempunyai manfaat santunan kematian dan perlindungan ekonomi. Skema ini memastikan bahwa ketika risiko terjadi, keluarga tidak sepenuhnya menanggung beban sendiri. Bagi kami, perlindungan pekerja rentan bukan secara program administratif. Ia wujud keadilan negara melindungi mereka yang bekerja keras di sektor informal, agar risiko kerja tidak berubah menjadi kemiskinan baru bagi keluarga yang ditinggalkan. Kebijakan ini memiliki 3 tujuan utama: memberikan rasa aman bagi pekerja agar dapat bekerja di tengah produktif, menjaga keberlanjutan ekonomi daerah melalui investasi pada perlindungan sumber daya manusia, dan mencegah munculnya kemiskinan baru atau risiko kerja yang menimpa pencari nafkah di tangan keluarga. Inilah bentuk keadilan pemerintah, DPRD Provinsi NTT dan pemerintah Provinsi NTT yang berpihak pada masyarakat rentan, pada kelompok miskin, dan membuat rakyat terlindungi ketika menerima risiko kerja. Pimpinan DPRD serta undangan yang kami hormati. Pada pilar kedua, yaitu pilar kesehatan, pemerintah Provinsi NTT menempatkan kesehatan ibu dan anak sebagai tolak ukur utama keberhasilan pembangunan. Keselamatan ibu saat melahirkan dan juga bayi adalah ukuran paling mendasar dari kualitas pelayanan publik dan perhatian negara kepada warganya. Karena itu, perubahan akhir kepada ibu dan anak, ibu dan bayi, kami pandang sebagai tanggung jawab moral yang harus sama-sama kita laksanakan. Pendekatan dilakukan berbasis data melalui audit maternal perinatal di seluruh kabupaten kota. Rekomendasi audit ditindaklanjuti dalam bentuk penyesuaian program, peningkatan kapasitas serta pemenahan tata laksana pelayanan. 5 kabupaten yang kontribusi tertinggi periode 2020-2024 ditetapkan sebagai wilayah prioritas yang dukungan lebih terfokus. Di tingkat layanan dasar, penguatan puskesmas menjadi perhatian utama. Kompetensi tenaga kesehatan ditingkatkan dengan supervisi dapat secara lebih intensif untuk memastikan bahwa pelayanan sesuai dengan standar sama pasien. Sistem rujukan kerawat kabupaten juga terus diperbaiki agar proses rujukan berlangsung cepat dan terkoordinasi sehingga keselamatan penanganan dapat dicegah. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari pemenuhan sistem yang konsisten agar kesehatan ibu dan anak semakin responsif, aman dan bermutu. Hadirin yang saya hormati, pengendalian penyesuaian dan integrasi yang berbasis kewarganegaraan ini menjadi prioritas dalam pilar kesehatan. Prinsip yang kami pegang jelas, deteksi cepat, respon terkoordinasi, penguatan surveillance dan pencegahan masyarakat. Strategi yang dibangun tidak parsial per penyakit, tapi memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas laboratorium, ketanggapan puskesmas, hingga mekanisme rujukan di berbagai rumah sakit, agar penanganan tersebut berlanjutan bisa berjalan.
Eliminasi malaria menjadi agenda penting mengingat rakyat NTT sebagai wilayah kepulauan dengan mobilitas tinggi. Tahun 2025, pemeriksaan diperluas secara masif, surveillance kasus infektor diperkuat, serta dukungan laboratorium dan pemantauan migrasi ditingkatkan. Intervensi itu terintegrasi dengan layanan kesehatan ibu dan anak untuk melindungi ibu hamil dan balita sejak dini. Hasilnya, angka distribusi kasus malaria di tahun 2025 melalui penurunan menjadi 4.332 kasus dibandingkan 2024 sebesar 7.122 kasus, turun hampir 50%. Pengendalian demam berdarah dilakukan melalui penguatan dengan 3M plus dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kejadian luar biasa. Dalam pengadaan TBC ini bahannya penyakit COVID ini, pada tahun 2024, capaian standar pelayanan minimum SPM program TBC untuk penerapan terduga TBC standar mencapai 78% dari target 100%. Sementara capaian penambahan kasus TBC berada pada angka 55% dari target 90%. Pada tahun 2025, terjadi progres signifikan pada aspek terlaksana dan capaian SPM meningkat menjadi 102% dalam target yang ditetapkan. Capaian penambahan kasus mulai meningkatkan 62% dari target 90%. Meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mencapai target nasional secara lebih optimal. Pemerintah provinsi melaksanakan screening massal di 22 kabupaten kota pada bulan November sampai Desember tahun lalu, termasuk penggunaan portable X-ray. Pendekatan ini menegaskan perubahan jarak kerja, di mana pemerintah kabupaten kota kami dorong terus-menerus untuk juga menjaga masyarakat untuk menemukan kasus lebih awal dan memutus rantai perubahan secara lebih cepat. Pada analisis memberikan hasil nyata, angka kematian turun dari perkembangan kasus pada tahun 2024 menjadi 30 kasus 2025, menurun 34,8%. Hal ini dicapai melalui vaksinasi massal terhadap 299.508 hewan penular rabies, pembatasan pergerakan hewan, serta respon cepat di sektor yang dikoordinasikan oleh BPBD, Provinsi dan juga 32 NTT. Kerjasama dengan tim ahli dari Melbourne University turut memperkuat pelayanan berbasis pendidikan ilmiah khususnya di Pulau Timur. Langkah ini menunjukkan bahwa penguatan sistem kesehatan mulai memberikan dampak nyata dan terukur setelah semua pihak kita bisa sinergi untuk urusan ini. Hadirin yang saya hormati, dalam percepatan program preventif stunting, pemerintah Provinsi NTT mengkonfigurasikan seluruh intervensi melalui aksi konvergensi menuju NTT bebas stunting yang diwujudkan melalui gerakan anti-terian sebagai 8 inovasi layanan integrasi. Dalam target jangka panjang, 8,4% pada tahun 2025, pendekatan yang kami bangun menyatukan pengasuhan, layanan kesehatan, intervensi gizi, penguatan data, hingga kolaborasi dengan sektor. Pada dimensi layanan dan pengasuhan, diperkuat program orang tua asuh, therapeutic feeding center, serta balita gizi IBRA, serta posyandu Madeline di desa prioritas. Advokasi dana desa berjalan untuk penanganan balita dengan masalah gizi spesifik sosial regulasi terbaru. Di sisi tata kelola, integrasi data stunting dikembangkan melalui real time agar setiap kasus tetap teridentifikasi dan ditangani. Layanan telemedicine diperkuat untuk menjangkau dari daerah provinsi dan kepulauan, dan koordinasi lintas pemerintah diperkuat agar kebijakan berjalan dalam sistem yang saling terhubung. Intervensi gizi dilakukan berbasis sangat lokal melalui PMT, pemberian makanan tambahan, yang disesuaikan potensi daerah serta pengembangan community garden untuk mendukung ketahanan keluarga. Peran kader posyandu diperkuat melalui pelatihan apresiasi berkelanjutan sehingga pemantauan balita bermasalah gizi berjalan konsisten dan tepat sasaran. Pembuatan struktural dilakukan melalui pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan, termasuk optimalisasi data dan penerapan kris dan pelatihan khusus pada 14 rumah sakit daerah pertama. Hasil yang terlihat, data EPP GBM pada persen turun menjadi 20,2% dari 21,2% tahun 2024. Perubahan ini merupakan hasil kerjasama lintas sektor semua pihak yang telah menjangkau lebih dari 10.000 masyarakat. Namun ini masih belum akhir. Setiap anak STT harus kita upayakan bebas stunting karena mereka adalah masa depan investasi STT dan tujuan ini harus kita teruskan secara konsisten dan terukur dari waktu ke waktu. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan agenda nasional pembangunan sumber daya manusia, pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan penuh dalam implementasi program makan bergizi gratis sebagai bagian dari strategi intervensi gizi yang terstruktur dan terintegrasi. Program ini kami dapatkan bukan sebagai bantuan konsumsi jangka panjang atau jangka pendek kita melainkan sebagai investasi strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan, terutama anak-anak di wilayah yang terutama ekonomi dan kerentanan gizi.
Pemenuhan kebutuhan visi sejak ini merupakan fondasi bagi peningkatan kecerdasan, ketahanan fisik dan daya sains sumber daya manusia. Melalui penyediaan asupan gizi secara konsisten, kami ingin juga memastikan bahwa anak-anak itu memiliki kondisi kesehatan lebih baik dan kondisi belajar yang optimal, sehingga mampu bersaing di masa depan. Keunggulan program MBG ini terletak pada desain yang berhubungan dengan potensi ekonomi lokal. Rantai pasok bahan pangan dikaitkan dengan produksi sektor pertanian di peternakan daerah, sehingga bahan baku berasal dari produksi petani dan peternakan itu sendiri. Dengan pendekatan ini, perbaikan gizi berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda dan anak-anak kita, tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal, memberdayakan UMKM pangan, dan memperoleh sistem daerah berkelanjutan, membuka lapangan kerja, dan dalam berbagai kejadian kita dengar membuat anak-anak rajin sekolah dan belajar. Jadi di NTT ini juga selain yang kami sampaikan tadi juga baru kebenaran juga ternyata juga anak-anak itu juga menjadi lebih rajin sekolah dan belajar karena ada MBG. Karena dapat sekolah kan dapat gitu kan semangat tidak dapat sekolah. Pimpinan anggota DPR serta Bapak Ibu tamu dan anak hormati. Pada pilar ketiga, yaitu pilar pendidikan, pemerintah Provinsi NTT menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis pembangunan manusia yang setara dengan potensi dan kebutuhan di daerah. Hal kebijakan kami tegaskan, pendidikan di NTT harus mendapatkan sektor unggulan seperti kelautan, pertanian, peternakan, pariwisata, serta penguasaan teknologi, serta lulusan tidak terterap dari konteks sosial ekonomi tempat mereka tumbuh. Komitmen pada pendidikan yang kontekstual diwujudkan oleh pembentukan 8 titik sekolah rakyat di seluruh kabupaten kota ini usulan dari 19 NTT. Salah satu yang telah beroperasi adalah sekolah rakyat di UPT Sentra Pata Kupang yang melayani 100 peserta didik jenjang SMP. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk memaksimalkan aksi tersebut, pemerintah provinsi memasukkan program bantuan siswa miskin bagi 1.124 siswa dan alokasi 200.000 per bulan untuk per siswa dengan total anggaran 2,97 miliar. Kebijakan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak-anak NTT putus sekolah. Tentu juga kita beruntung karena banyak dibantu oleh PIP yang berasal dari pemerintah pusat yang banyak sekali masuk di NTT. Penguatan pendidikan vokasi terus kami dorong melalui pendekatan berbasis lapangan dan potensi daerah. Sekolah vokasi berasrama berbasis potensi daerah akan dikembangkan di belasan daerah tingkat 2 di NTT. Pemerintah Provinsi NTT yang sudah seizin dan juga setuju dari DPR Provinsi akan membangun sekolah-sekolah vokasi berasrama di seluruh NTT dan kita mulai dari kira-kira 10 kabupaten yang sudah kita putuskan. Inkubator vokasi kemudian juga dijalankan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Universitas Widya Mulia. Kami menyadari bahwa kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, pada tahun 2025 diberikan insentif kepada 1.515 guru dan tenaga pendidikan, khususnya di daerah perifer, daerah 3T, daerah pinggiran, dengan total anggaran 9,09 miliar. Kebijakan ini bertujuan memperkuat motivasi dan kualitas tenaga pendidikan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan. Di wilayah 3T, dukungan ini kami berikan untuk menunjang teman-teman guru dan pendidikan. Kualitas tersebut didukung juga oleh peningkatan sarana dan prasarana di 89 SMA dan SMK, percepatan transformasi digital pada 310 sekolah, distribusi 11.000 buku ajar di 12 kabupaten prioritas, serta aktivasi akun belajar ID di seluruh SMA dan SMK pada 22 kabupaten kota se-NTT. Sebanyak 207 guru duta teknologi menjadi penggerak utama transformasi digital, didukung uji aplikasi cerdik untuk membangun sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan transparan. Pemerintah provinsi juga memastikan bahwa siswa berprestasi tidak terhambat kondisi ekonomi. Pada tahun 2025, 4.642 siswa diterima di perguruan tinggi negeri, 2.170 siswa menerima seleksi sekolah kedinasan dan 25 siswa NTT berhasil lolos di SMA Gunung Sungkara. Ini menunjukkan bahwa daya saing tersebut di NTT terus meningkat di pentas nasional. Namun bagi kami capaian adalah awal, karena juga kita terus meningkatkan kemungkinan daya saing dan juga kesehatan jangka panjang yang menjadi tantangan kita bersama. Kita punya PR besar, kemarin baru diumumkan di dalam media bahwa kita nomor 3 terbawah, dan itu menjadi beban dan kita terus bersama karena sejak SD, SMP, SMA, perbaikan itu sudah kita lakukan serius.
Anak tidak mungkin SMA kita terima anak baik, kalau SD dan SMP juga tidak kita benar dengan baik. Pimpinan dan anggota DPR serta Bapak Ibu tamu yang saya hormati. Pada pilar keempat yaitu pilar pembangunan komunitas, pemerintah Provinsi NTT menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima program, melainkan subjek utama pembangunan. Ada kebijakan yang ditegaskan, pembangunan untuk mengurangi kapasitas warga, kegiatan komunitas, dan ekonomi kolektif yang berakhir di desa. Dalam rangka ini, Koperasi Kami Pusat sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi rakyat sejalan dengan amanat pasal 23 Undang-Undang 95. Ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kami menilai struktur ketenaga kerjaan itu harus dibantu oleh sektor informal dan pendapatan yang belum stabil dan keterampilan yang belum merata, terutama di kalangan pemuda dan perempuan. Karena itu, pendekatan yang kami ambil bukan sekedar bantuan, tapi investasi pada karakter, kepemimpinan, keterampilan dan juga sosial. Melalui program Youth Campaign pada tahun 2005, dilaksanakan 120 kegiatan melampaui target awal. Program ini tidak hanya mendorong prioritas ekonomi pemuda, tapi juga memperkuat ketahanan sosial, termasuk dalam isu pencegahan kekerasan, narkoba, pernikahan usia dini, dan perdagangan orang. Kami ingin pemuda NTT tumbuh generasi yang produktif, selalu bertanggung jawab secara sosial. Sebanyak 402 pemuda dan perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, pria, kuliner, fashion, tata rias, dan desain grafis untuk membuka ruang usaha di desa dan mendorong transformasi sektor informal menjadi usaha kreatif bernilai tambah. Pemerintah Provinsi NTT juga terus memperkuat pengaruh kesetaraan gender melalui program pemberdayaan perempuan yang berorientasi pada kembalian ekonomi. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan juga khususnya untuk milenial berupa milenial dari Kota Kupang dan dari Kabupaten Kupang dan serta Kepulauan. Jika ini dirancang meningkatkan kapasitas kewirausahaan, literasi keuangan, serta kepercayaan diri perempuan agar mampu berperan lebih aktif dalam penguasaan ekonomi keluarga dan juga komunitas. Untuk memastikan keberlanjutan dari berbagai program tersebut, pemerintah Provinsi NTT melalui program inkubator bisnis melalui pendampingan tata kelola, akses pasar dan penguatan model usaha, sehingga UMKM tidak berhenti pada pelatihan, tapi naik kelas secara berkelanjutan. Fondasi ekonomi kolektif diperkuat melalui 3.442 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah NTT yang sudah berdiri, dan kita sudah pada jumlah saja, tapi juga bersama dengan semua pihak dari pusat, kabupaten kota serta desa kelurahan, kita pastikan bahwa penguatan tata kelola koperasi dilakukan melalui profesional dan secara profesional, transparan dan juga efisien. Seluruh kebijakan ini menunjukkan bahwa satu arah konsisten pembangunan NTT dilaksanakan untuk memastikan investasi pada manusia dan komunitas yang berjalan. Karena pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila digerakkan oleh masyarakat yang berdaya dan terlibat aktif dalam pembangunan. Karena pada akhirnya kekuatan NTT bukan hanya pada sumber dayanya, tapi juga pada kekuatan komunitas. Pimpinan dan anggota NTT yang saya hormati, Bapak Ibu tamunan yang saya hormati. Pada pilar kelima yaitu pilar pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan pembangunan jalan, air listrik, dan rumah layak huni sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur bukan sekedar proyek fisik, tapi prasyarat agar ekonomi bergerak, layanan dasar pendidikan berhasil dan kualitas hidup meningkat secara nyata. Pada sektor perumahan, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten se-NTT, dan juga desa kelurahan NTT, kami merencanakan dengan skema bersifat gotong royong, ada pembangunan atau ada kita membuat perbaikan untuk rumah layak huni bagi masyarakat untuk program dengan biaya 20 juta per rumah. Ini seperti program yang PUPR dulu dilakukan zaman Pak Suki yang kemarin. Rencana ini kita akan buat di seluruh NTT dan sampai yang kemarin sudah seluruh daerah semua kabupaten kota saja sudah mengalokasikan anggaran dan nanti kita akan membantu kira-kira sekitar kalau semua skema ini berjalan kira-kira sekitar 31 ribuan rumah layak huni di NTT. Di sektor tenaga listrikan, pemasangan meteran listrik dilakukan bagi 150 kepala keluarga di 6 kabupaten, Sagurai Jua, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timur Tengah Selatan, Kendi dan Alor, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan memastikan energi tidak lagi menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi dan proses belajar anak-anak. Pada infrastruktur jalan, tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar 96,53 miliar untuk 30 paket pekerjaan, di mana penanganan jalan sepanjang 46,92 km serta pembelian rutin 58,35 km. Hasilnya kondisi jalan rata meningkat dari 1.827,07 km pada tahun 2024
menjadi 1.873,9 km pada tahun 2025. Sementara jalan tidak masak menurun secara bertahap dari 860,24 km menjadi 813,12 km. Tentu data ini tidak menggambarkan banyak sekali permintaan dari CNPT yang belum bisa kita penuhi, belum bisa kami penuhi. Saya dan Pak Wahyu dan jajaran di seluruh OPD beserta teman-teman Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD banyak sekali yang masuk, kita akhirnya memberikan prioritas bagi yang sangat-sangat membutuhkan karena dengan anggaran yang terbatas. Sebagai langkah strategi ke depan, pemerintah provinsi telah menyusun usulan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah IJD tahun 2006 mencakup lebih dari 1.000 meter ruas jalan strategis, termasuk lintas selatan perbatasan Timor Leste dan ruas penghubung utama di Flores, Sumbar, Alor, dan juga di Lembatan dan Sampai Dua. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur kami arahkan untuk memperkuat konektivitas produksi, menurunkan biaya logistik dan membuka akses layanan pendidikan serta kesehatan dan juga tentu berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Jalan yang baik memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, listrik menggerakkan ekonomi rumah tangga dan rumah ekonomi meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Dengan prinsip pemerataan keberlanjutan dan juga kapasitas fiskal yang kami miliki, kami memastikan bahwa pembangunan tidak terpusat hanya di kota-kota, tapi bisa menjangkau seluruh wilayah seluruh Tenggara Timur. Karena bagi kami, infrastruktur harus dibangun, infrastruktur yang dibangun harus menghadirkan akses bagi mereka yang membutuhkan. Pimpinan anggota DPR sebagai ketua yang saya hormati. Pada pilar ke-6, reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, pemerintah Provinsi NTT menetapkan profesionalisasi aparatur sipil negara sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas dan terkelola yang akuntabel. Reformasi birokrasi kami arahkan bukan sekedar memenuhi indikator administratif, tapi cara kerja, budaya organisasi, dan orientasi kinerja agar berfokus pada hasil nyata bagi masyarakat. Saat ini kami juga bersama semua OPD, semua program harus berdampak dan juga terukur. Pelaksanaan reformasi diperkuat melalui rencana aksi yang semakin smart, terukur dan selaras dan bijak nasional, dan menjadi mari birokrasi efisien, efektif, bersih dan melayani. Dalam aspek keseluruhan informasi, pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif dengan nilai 93,30 berdasarkan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat tahun 2025. Namun bagi kami, keterbukaan bukan sekedar pemenuhan kewajiban normatif, melainkan harus berkembang menjadi ruang komunikasi publik yang aktif dan berdampak. Atas dasar itu, pemerintah menginisiasi program Media Rakyat, Melki Joni Melayani Rakyat, sebagai front office pengaduan publik tingkat provinsi yang mempercepat penanganan aspirasi masyarakat. Sejak tahun dari kerja pemerintahan, provinsi sebagai sistem pengaduan terintegrasi dengan prinsip norma dan polisi, batas waktu respon yang jelas serta perlindungan terhadap pengadu. Hingga tahun 2025, 100% dari 429 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, standar waktu respon maksimal 3 kali 24 jam, mulai juga membentuk disiplin tahu dalam birokrasi untuk merespon berbagai aspirasi, dan juga diperkuat dengan laporan rutin kepada pimpinan daerah. Desain layanan sesuai dengan kondisi geografis NTT. Layanan tetap buka, tetap tersedia di kantor gubernur, dan kadang-kadang juga tim jaraknya juga turun ke berbagai tempat untuk menerima pengaduan. Sementara kanal melalui daring atau melalui digital bisa melalui WhatsApp pada nomor 0811 383 19988 dan 0811 383 1989. Ini juga dua nomor yang dibuka 24 jam, siap menerima pengaduan, aspirasi, masukan, usulan dari seluruh masyarakat NTT, bahkan dari luar NTT dan juga luar negeri. Silakan menyampaikan pada nomor ini. Pengelolaan dilakukan oleh administrasi perangkat daerah, sehingga setiap pengaduan dokumentasi secara resmi direkam dan diproses, dan secara akuntabel seluruh alur administrasi ditetapkan dan dilaporkan. Dan ini setiap minggu dilaporkan dalam grup pimpinan OPD dan Pak Wagub dan saya selalu memantau perkembangan dari semua aspirasi. Transformasi digital diperkuat melalui pengembangan portal Sesando sebagai integrasi data sektoral untuk penanganan yang lebih presisi. Capaian indeks SPBE 3,89 kategori sangat baik, serta penghargaan Digital Government Award 2024 menunjukkan kemajuan sistem pemerintah berbasis elektronik. Digitalisasi juga menjangkau layanan dasar dengan 79 puskesmas di 11 kabupaten kota dan menggunakan sistem antrian digital. Dan NTT salah satu yang juga dapat telemedicine yang pertama di DPD Sekatan beberapa dan bersama provinsi lain. Setelah dengan itu optimalisasi transportasi daerah terus juga melalui perbaikan pelayanan, penguatan pajak dan retribusi serta pengelolaan potensi ekonomi serta transparan dan berkelanjutan.
Dengan birokrasi yang semakin profesional, responsif dan berbasis sistem digital, kami menargetkan pemerintahan efektif, bersih dan berdampak nyata bisa kita kerjakan dari waktu ke waktu yang sudah depan. Karena pada akhirnya reformasi birokrasi bukan sekedar tentang sistem, tapi kepentingan publik yang terus kita bangun dan harus berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT serta Bapak Ibu tamu yang saya hormati. Pada pilar terakhir, pilar ke-7, pilar kolaborasi, pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Lebih dari itu, kolaborasi merupakan pilar esensial yang merajut dan mengikat seluruh pilar lainnya. Ekonomi berkelanjutan tidak akan tumbuh tanpa sinergi lintas sektor. Kesehatan tidak akan membaik tanpa kerjasama, pusat daerah dan partisipasi masyarakat. Pendidikan tidak akan relevan tanpa keterlibatan dunia usaha, komunitas, keluarga dan seluruh situasi dan mahasiswa-mahasiswa. Infrastruktur tidak akan berdampak tanpa koordinasi lintas wilayah. Reformasi birokrasi tidak akan bergerak, tidak akan berhasil tanpa dukungan publik dan transparansi. Oleh karena itu, kolaborasi yang ditempatkan sebagai benang merah yang menyatukan seluruh arah kebijakan. Dengan karakter geografis kepulauan dan tantangan pembangunan yang kompleks, NTT telah dibangun dalam sektor dan parsial. Sinergi menjadi fondasi agar pemerintah, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, komunitas, diaspora berdalam satu orkestrasi pembangunan. Penguatan kolaborasi dimulai dari internal pemerintahan melalui kegiatan program bersama seluruh bupati, wali kota, NTT agar kebijakan tidak berjalan fragmentasi, tapi NTT berjalan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan. Di tingkat regional, komitmen sinergi juga dilakukan melalui kerjasama regional Bali, NTT, dan juga NTB, KRBMN, yang ditandai dengan nota kesepakatan pada tanggal 28 Januari lalu di Labuan Bajo. Kerjasama ini membuka ruang integrasi ekonomi, pariwisata, logistik dan pembuatan rantai pasok antar wilayah, sehingga NTT semakin terhubung dan ekosistem pembangunan kawasan Indonesia. Kami juga berharap model yang sama juga bisa dibuat nanti bersama dengan DPRD dan dibantu oleh semua lembaga-lembaga pusat yang ada di NTT, kampus, teman-teman di PAI dan sebagainya. Kita dorong juga nanti di kawasan di NTT ini juga bisa dibangun juga seperti kerjasama kawasan 3 provinsi ini. Nanti bisa dibangun 3 Manggarai sendiri, Lamahoro dan Anambra sendiri, dan juga mungkin Polres bagian tengah, Sumba, Timur. Kita bisa menyesuaikan juga untuk membuat percepatan pembangunan di kawasan-kawasan di NTT dengan baik. Pada diaspora juga kami optimal melalui forum dialog bersama diaspora yang dilakukan kemarin Desember lalu yang menghubungkan 150 tokoh yang ada secara langsung maupun tidak langsung dari 12 negara. Jadi diaspora NTT sedunia juga terus kami cari untuk juga mendukung pembangunan di NTT sampai ke tingkat desa. Kontribusi dari diaspora juga kita arahkan kepada investasi, transfer pengetahuan, akses pendidikan dan juga penguatan sektor ekonomi strategis. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga nasional juga diperkuat di bidang energi baru terbarukan, hilirisasi rumput laut, industri dalam rakyat serta riset bersama BRIN. Dan pendekatan ini NTT sekarang menjadi lokasi program, tapi bagian dari rantai pembangunan nasional. Pemerintahan dengan lembaga sumber daya masyarakat juga terus diperkuat melalui intervensi dengan berbagai pendekatan berbasis komunitas. Bersama William dan Diri Foundation, program Kapsul PAUD, Mata Ramu, ESA, dan Sikap Santri dijalankan untuk meningkatkan kualitas PAUD, ketahanan ekonomi keluarga, dan pencegahan stunting di sebuah barat daya dan broken down serta berbagai lainnya. Bersama dengan Solar Chapter Indonesia, akses air bersih dan energi diperkuat melalui platform data air NTT dan infrastruktur pompa tenaga surya. Sementara itu, kemitraan di Sport Indonesia difokuskan pada pengembangan sistem pangan berkelanjutan untuk menurut kopi dan kakao dan pertanian membeli nilai tambah yang lain. Dalam sektor swasta, investasi terbesar EMA berasal dari XL Smart Telecom sebesar 314 miliar dan Fortuna Paradiso Optima sebesar 272,1 miliar. Pada kategori PMDN, Bangun Loka Indah mencatat investasi 1,2 T. Investasi ini menjadi penggerak pertumbuhan melalui penguatan infrastruktur, pariwisata, energi dan penciptaan lapangan kerja. Seluruh inisiatif ini dari melalui sektor bersama Ayo Bangun NTT. Sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan gagasan, kebijakan dan investasi secara terstruktur. Karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berlanjutan bukan hasil kerja rupiah, melainkan kerja keras kita bersama. Sekali lagi terima kasih buat kita semua, tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini yang sudah membuat NTT sampai pada hari ini dan akhirnya kita kerja bersama. Di atas semua pilar yang telah kami sampaikan, pilar kolaborasi adalah kesepakatan nomor 1 yang memastikan setiap langkah pembangunan bergerak serempak, berarah dan berdampak menuju terwujud Nusantara Timur yang maju,
sehat, cerdas, dan berkelanjutan. Pimpinan dan anggota DPR serta Bapak Ibu undangan yang saya hormati. Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Foxpol Center Riset and Consulting menyampaikan pesan yang sangat jelas. Masyarakat menempatkan ekonomi dan kesejahteraan 40,1%, serta infrastruktur dan layanan dasar 37,9% sebagai prioritas utama. Artinya rakyat menginginkan pembangunan yang nyata, yang terasa di dapur keluarga, di jalan yang mereka lalui, di lampu yang menerangi rumah, dan di pekerjaan yang menghidupi anak-anak mereka. Dari hasil survei tersebut, masyarakat memberi pesan konkret, peningkatan penerangan jalan umum, pengurangan pengangguran dan penurunan institusional harus menjadi PR dan kerja kita bersama ke depan. Rakyat tidak hanya menilai, rakyat juga harus menjadi kompas, dan kompas itu menjadi tindakan kita untuk mengawasi tahun kedua pemerintahan dan tujuan. Pimpinan dan anggota DPR serta kami dengan sama memasuki tahun kedua, ada kepemimpinan dari Nana Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT akan bergerak dari pendekatan makro menuju intervensi yang lebih mikro, lebih presisi dan lebih terfokus. Jika tahun pertama tahun fondasi dan transformasi anak, maka tahun kedua adalah tahun percepatan yang menuju langsung akan persoalan di tingkat desa dan keluarga. Untuk memastikan agar berjalan efektif, pemerintah provinsi merencana membentuk 5 tim percepatan yang akan diisi oleh ASN terpilih dari semua OPD untuk masuk di tim ini. Jadi kita ingin membilang nanti tidak lagi OPD dalam misalnya di tim yang bersifat bersama, dan nanti bersama dengan semua pihak kita akan menggerakkan ini menjadi kecepatan agar program dan anggaran kita itu lebih presisi menyentuh pada yang membutuhkan. Tidak lagi bersifat umum pada kelompok komunitas yang mungkin juga bisa salah arah dari program dan anggaran yang kita miliki. Langkah ini untuk memperkuat profesionalitas dan utilisasi peraturan agar diadaptif dan betul berhasil. Kita akan nanti membentuk itu tim optimalisasi PAD. Bersama dengan DPRD saya berterima kasih dan saya tahu DPRD juga konsen sekali. Dan bersama dengan DPRD kita akan pastikan bahwa seluruh ruang-ruang yang saat ini belum kita optimalkan atau yang masih belum kita ambil akan kita perkuat agar ruang fiskal kita menjadi lebih hebat lagi dengan optimalisasi PAD. Sekali lagi kita harus membebani masyarakat, kita akan cari berbagai cara agar optimalisasi PAD bisa meningkat untuk mencapai target yang kita inginkan. Kemudian juga tim pendataan dan kemiskinan. Dari kasus data kemarin kita melihat bahwa ketika data kemiskinan kita itu tidak disiapkan dengan baik, ada saja yang kemudian akhirnya lewat. Dan banyak data dan banyak informasi kemudian muncul bahwa data kemiskinan di NTT ini mungkin saja belum menyentuh pada yang berhak. Nanti bersama dengan semua pihak terkait, Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD dan semua Bapak Ibu dan pimpinan dari instansi pusat, BUMD, TNI Polri, kita akan pastikan bahwa data kemiskinan NTT itu harus real, fokus, jelas. Jadi jangan lagi karena keluarga, karena teman, pendukung ini itu kemudian kita lakukan. Cukup. Jadi besok ini siapa yang bermain-main data kemiskinan ini kita proses secara hukum. Jadi jangan lagi ada RT/RW masing-masing dia punya keluarga, kepala desa baru masuk dia punya keluarga. Kemudian akhirnya yang miskin betul tidak dapat bantuan, kadang-kadang tidak dapat itu. Jadi besok ini data kemiskinan kita akan bikin khusus untuk memastikan bahwa datanya presisi dari bantuan kita pasti pada yang berhak. Dan juga kita lakukan penanganan kemiskinan, semua program pusat, provinsi, tingkat 2 maupun dari berbagai pihak, kita pastikan juga semua program itu sampai pada yang berhak. Kemudian tim pengembangan ekonomi kerakyatan, kita mesti memastikan bahwa UMKM, kewirausahaan dan pengelolaan kerja harus berjalan dengan baik. Data menunjukkan bahwa kur tahun ini di NTT lebih dari 3 triliun. Dan itu akan menjadi bagian dari fokus kita. Nanti bersama dengan pimpinan anggota DPRD dan sudah di daerah juga sudah setuju, pimpinan perbankan sudah setuju, Bank Indonesia sudah oke, OJK sudah oke, semua program sudah oke. Kita sama-sama agar dana kur yang lebih dari 3 triliun ini bersama-sama kita cari yang tepat, kita dorong untuk digerakkan agar mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha UMKM yang berusaha di tingkat desa. Kemudian tim optimalisasi dan kita seluruh program ini juga akan kita pastikan dari waktu ke waktu harus progresnya masih jelas dari yang kita pertama sampai kita yang ke-10. Yang kemudian juga tim komprehensif pemerintah, kami sadar betul bahwa sampai saat ini pemerintah provinsi NTT masih kurang dalam hal berkomunikasi. Saya tahu teman-teman OPD sudah kerja banyak, tapi komunikasi kita kurang. Nanti kami akan mencoba juga untuk menjelaskan apa saja yang sudah, sedang, dan belum sehingga nanti menjadi tempat untuk kita bisa ukur kerja pemerintah dengan baik. Dan saya ajak untuk seluruh pihak, kita jangan sampai membuat media sosial NTT penuh dengan hoax. Media sosial NTT ini penuh dengan hoax akan membuat orang yang bagus itu kemudian kurang bisa tampil di situ. Akhirnya kita banyak dengan urusan-urusan yang bersifat gosip,
bersifat menyatu personal dan kemudian banyak hal negatif yang muncul di kasus kita. Saya mendorong agar seluruh NTT semua pihak kita dorong hal baik yang bisa menjadi inspirasi di semua media sosial NTT agar bisa menjadi contoh buat semua kita menjadi lebih baik ke depan. Melalui pembentukan di materi ini kami berharap agar birokrasi bisa berjalan lebih cepat, inovatif, efektif, efisien dan menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai Februari nanti, pemerintah NTT akan mulai fokus untuk intervensi dan desa lebih terfokus bersama dengan semua kabupaten kota NTT, dan juga kita akan berharap agar pengentasan percepatan kemiskinan dan penurunan stunting di wilayah kandungan kemiskinan diceritakan dengan baik, dana desa dan kabupaten kota dengan provinsi dan pusat bisa dikolaborasikan untuk memastikan bahwa dengan data dan basis keluarga yang jelas, setiap rupiah yang kita keluarkan itu berdampak bagi keluarga yang membutuhkan. Strategi ini menekankan bahwa komitmen kita untuk memastikan bahwa capaian makro daerah yang kemudian berujung pada keluarga dan orang-orang yang miskin ini bisa berdampak nyata di keluarga-keluarga di seluruh NTT, dan juga tidak boleh berhenti pada angka statistik, tapi mesti tahu pada kualitas masyarakat di tingkat desa kelurahan di seluruh NTT. Untuk memastikan percepatan berjalan terarah, ditetapkan 7 arah kebijakan utama tahun 2026. Pertama, percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Pendekatan intervensi akan difokuskan pada keluarga berisiko melalui integrasi layanan kesehatan, gizi, perlindungan sosial, basis data perlindungan sosial dengan basis data kemiskinan dan stunting akan diperkuat dan diperkuat dari waktu ke waktu. Sebagai juga informasi, kami di Provinsi NTT juga nanti seluruh aparat provinsi terutama yang punya jabatan ini, kita sudah sepakat bahwa nanti dengan data kemiskinan, dengan data stunting ini, setiap pimpinan OPD, saya Pak Wagub dan semua pimpinan akan bertanggung jawab untuk masing-masing menjadi orang tua. Jadi pemerintah provinsi akan juga menjadi orang tua bagi anak-anak stunting di NTT berbasis data yang sudah dikehidupan. Perluasan lapangan kerja dan wirausaha. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif, serta pengembangan sektor produksi berbasis potensi lokal untuk menyerap tenaga kerja khususnya pemuda dan perempuan. Ketiga, optimalisasi transportasi daerah, penguatan tata kelola pajak dan distribusi daerah, digitalisasi sistem pendapatan, serta pengembangan aset daerah akan menjadi fokus untuk meningkatkan kapasitas kita secara berkelanjutan. Keempat, peningkatan kualitas belanja daerah berbasis kinerja. Setiap program dan kegiatan akan dievaluasi berdasarkan dampak dan hasil, bukan semata dari sisi anggaran. Jadi bagi program yang tidak berdampak atau itu tidak berasa akan dicoret. Yang memang berdampak dan anaknya yang akan kita anggarkan akan kita dorong. Belanja publik harus efisien, terukur dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Kelima, penguatan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, pemerintah pusat, pemerintah desa kelurahan, dunia usaha, akademisi dan diaspora akan terus diperkuat agar pembangunan berjalan terpadu dan tidak berfragmentasi. Keenam, instruksi pemenang data kemiskinan. Validasi dan integrasi data kemiskinan akan menjadi prioritas, sehingga kebijakan intervensi sosial berbasis bukti tidak lagi mengenai estimasi yang kurang presisi. Ketujuh, penguatan kebijakan berbasis bukti dan riset. Setiap perumusan kebijakan ditopang oleh kajian ilmiah dan data verifikasi, harus keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat serta relevan dengan kebutuhan real masyarakat. Dengan hal tersebut, kami belum mengenai sekedar kelanjutan melainkan fase akselerasi. Kita bergerak dari penataan sistem menuju penajaman dampak, dari konsolidasi makro menuju sentuhan mikro, yang langsung mensukseskan di tingkat desa dan kelurahan di seluruh NTT. Bagian akhir, pimpinan dan anggota DPR serta Bapak Ibu tamu yang saya hormati, 1 tahun setelah kita lalui, kita penuh dengan banyak tantangan. Tentu pemerintah provinsi juga banyak kekurangan, tapi dengan komitmen yang tidak pernah surut dengan semangat pantang menyerah. Ini spirit kami, saya Pak Wagub dan semua ASN NTT dan saya pikir menjadi spirit Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD, spirit kita semua. Fondasi telah kita bangun, ini saja kita mempercepat langkah, namun kita juga harus jujur pada diri sendiri. Peristiwa militan DPR memperlihatkan setelah dalam penanganan sosial kita, dalam koordinasi, dalam presisi, dan juga generasi data yang belum bagus seperti pelanggan. Kita memiliki program pendidikan, kita memiliki banyak bantuan sosial, banyak pihak yang terlibat, tapi kita masih gagal memiliki anak-anak seperti DPR ini. Sehingga kita semua bisa pastikan bahwa sistem perlindungan anak harus kita pastikan bisa berjalan baik,
Sehingga ketika kita berjalan bersama-sama, mudah-mudahan data kemiskinan ini bisa kita dapatkan dengan lebih presisi. Kemudian juga semua peran bisa kita kerjakan dengan baik bersama-sama, peran sosial, peran agama, budaya, pendidikan, ekonomi, banyak sekali juga memberikan CSR kita luar biasa. Kalau kita ingin untuk CSR buat NTT, saya pikir pelindungan juga yang kita dapat. Tapi kalau ada data kita lemah, kita akan sulit untuk mengurus kemiskinan. Tinggal saya minta betul untuk kita semua di sini, para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Kami juga semakin rapat di pemerintahan sampai tingkat desa itu seluruh perangkat pemerintahan TNI Polri bahkan dibantu oleh kampus semua pihak kita mesti pastikan data misi ini harus yang benar. Sekali lagi jangan lagi ada data-data yang karena keluarga, karena teman, karena sahabat masuk datanya karena faktor-faktor kedekatan. Jangan karena faktor politik, karena dukung-mendukung kembali ketika berbagai kompetisi politik, atau karena faktor yang juga didapatkan itu ada informasi bahwa dapat dana bantuan sosial itu tapi ada maksud data itu dibagi daripada yang memberikan. Sudah cukup sih. Kita yang ada di rumah ini bertanggung jawab terhadap hidupnya orang-orang NTT yang miskin. Dan dalam berproses juga kita berharap dengan anak-anak yang tadi seperti tadi bisa kita bantu, dan juga pada tahun kedua ini adalah tahun koreksi struktural. Kita mulai memperbaiki program, kita juga memperbaiki sistemnya. Kita perkuat presisi dan visualisasi mengenai kemiskinan. Kita dorong terus kualitas pendidikan kita harus lebih bagus lagi. Kalau memungkinkan kita coba cari regulasinya. Kalau anak-anak itu tidak harus naik sekolah, jangan dipaksa naik kelas. Kualitas pendidikan NTT ini parah betul hari ini. Dulu kita pernah dengan mungkin banyak orang hebat di seluruh Indonesia, guru-guru. Tapi hari ini pendidikan kita sangat buruk kualitasnya. Menurut saya kita harus melakukan langkah-langkah besar untuk menyelesaikan itu. Dan juga perlindungan sosial harus kita pastikan berjalan dengan baik. Karena pada akhirnya keberhasilan kita semua dari sini diukur bukan hanya dari angka-angka berapa banyak keluarga yang bisa keluar dari kemiskinan, tapi juga seberapa banyak anak yang tumbuh sehat dan cerdas, seberapa besar masa depan, seberapa terang masa depan kita siapkan bagi seluruh anak-anak NTT. Kita mungkin dapat mengubah ini sekaligus. Yang lagi kita tidak bisa mengubah pada waktu ini, tapi kita bisa memastikan bahwa setiap hari NTT bisa kita buat lebih baik lagi, lebih maju lagi dari interaksi dengan berpihak pada orang-orang yang mengalami kesulitan. Saling populis dan Lex Expo. Bersama-sama kita naik dalam bentuk yang tertinggi. Kita akan diberi kompas moral untuk kita semua masuk dalam tahun 2026. Maka dua alat kebijakan 2026 hanya mungkin satu muara, memastikan rakyat NTT hidup lebih cerdas, lebih sehat, lebih sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Mari kita jaga kebenaran kami ini dengan baik, kita jaga amanah sudah kita lakukan dengan baik, dan ganti Joni bersama seluruh aparat pemerintah mengajak agar kita semua bisa lebih bersaing lagi ke depan untuk memastikan agar percepatan perubahan itu bisa dibuat lebih hebat lagi. Dan semua kolaborasi dengan hati yang tulus dan yang keyakinan pada visi dan misi kita bersama untuk NTT lebih maju, sehat, sejahtera dan berkelanjutan. Kolaborasi ini sangat membutuhkan untuk kita bisa lebih baik ke depan. Mari kita tentukan langkah, mari kita lakukan barisan, dan dengan penuh keyakinan kita katakan bersama, ayo bangun. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan pidatonya. Paripurna Dewan yang terhormat, acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh pejabat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Marilah kita mengangkat hati untuk berdoa dan izinkan saya membawa doa ini dalam tata cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pada hari ini kami mengadakan hati kami kepadamu dan mengucapkan puji syukur yang berlimpah kehadirat-Mu. Karena berkat pertolongan-Mu, kami Kau beri kesempatan untuk berkumpul di sini, mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi NTT dalam rangka penyampaian pidato 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur kami, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena dan Bapak Joni Asadoma. Kami bersyukur untuk perjalanan 1 tahun yang telah mereka gagas, rencanakan dan laksanakan bersama. Dengan segala program kerjanya, mereka telah berupaya untuk menjembatani berbagai kepentingan, menjawab berbagai pertanyaan, dan menyelesaikan berbagai persoalan. Kami percaya bahwa dalam iman, mereka telah sedang dan akan selalu berusaha agar kehendak-Mu benar-benar terlaksana dan terwujud. Kiranya Engkau berkenan menerima kerja keras dan pengabdian yang telah mereka berikan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu untuk semua penyelenggaraan dan berkat-Mu yang boleh mereka rasakan melalui rahmat kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan, dan pelayanan yang tulus di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur pula karena di bawah kepemimpinan dan oleh kebijakan mereka, kami, masyarakat Nusa Tenggara Timur, boleh merasakan dan menikmati berbagai rahmat yang Engkau peruntukkan bagi kami. Kami mohon, semoga seluruh hasil karya mereka yang telah mereka patri dengan kerja keras dan pengorbanan dapat menjadi pembuka jalan bagi masyarakat NTT yang lebih adil, sejahtera, berkembang di masa-masa yang akan datang. Kami juga bersyukur kepada-Mu untuk semua pihak yang telah terlibat dan menyukseskan segala kegiatan para pimpinan kami ini, baik langsung maupun tidak langsung, para staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, jajaran Forkopimda, lembaga legislatif dan yudikatif, serta semua saja yang dengan caranya masing-masing telah bekerja bersama dan memberikan diri agar perjalanan karya bakti selama 1 tahun terakhir ini dapat terlaksana secara bermartabat lagi bermanfaat. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon ajarilah semua yang terlibat di dalam kerja bersama ini untuk memaknai syukur ini dengan pengabdian yang utuh, kinerja yang baik, dan etos kerja yang tinggi. Anugerahkanlah mereka semangat pelayanan yang tulus dan keikhlasan dalam berbakti bagi provinsi kami ini. Semoga setiap ujian yang diterima tidak melahirkan rasa puas diri, tetapi menjadi motivasi berlapis untuk karya yang lebih baik. Dan kiranya setiap kritikan tidak menggetarkan langkah dan melemahkan nalar, tetapi menjadi pecut yang mengobarkan semangat dan menguatkan mental. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahim, dalam perjalanan pengabdian mereka selama 1 tahun yang lalu, telah banyak karya yang berakhir dengan ukiran tinta emas keberhasilan, namun tidak sedikit pula yang tergores air mata dan mungkin darah. Karena itu, demi kasih-Mu yang abadi, terimalah semuanya dan sempurnakanlah seperti yang Engkau kehendaki. Ampunilah para pemimpin kami yang dalam kelemahan mereka, secara sadar ataupun tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung, berjalan dalam jalan yang tidak Engkau kehendaki. Pulihkanlah semuanya dengan cinta-Mu yang kekal. Bantulah kami untuk mensyukuri setiap penderitaan yang mengajari kami jalan untuk menunjukkan belas kasihan. Mensyukuri setiap rasa sakit dan kegagalan yang mengajarkan kami keberanian, dan setiap keberhasilan yang mengajarkan kami untuk bersyukur dan rendah hati. Ya Allah Bapa penyelenggara kehidupan, dalam semangat bakti dan pengabdian, bantulah para pemimpin kami, khususnya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta segenap jajaran yang terlibat di dalamnya, untuk menjalankan masa pemerintahan di tahun yang baru ini dengan semangat pelayanan yang tinggi dan dedikasi yang penuh
bagi tugas dan tanggung jawab mereka kepada rakyat dan umat-Mu. Sertailah mereka selalu dalam usaha mereka menjadi pengayom dan perpanjangan tangan kasih-Mu bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur, agar segala hasil kerja mereka benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat NTT dengan membawa kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, keagamaan, dan sosial budaya. Akhirnya, ya Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah para pemimpin kami inspirasi yang tak putus-putus, kebijaksanaan yang bersahaja, kerjasama yang tidak mudah kabur oleh kepentingan-kepentingan lainnya, dan lingkungan kerja yang selalu saling mendukung dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat NTT. Anugerahkanlah secerca pengetahuan-Mu yang tak berkesudahan itu kepada para pemimpin kami yang telah Kau pilih dengan tangan-Mu sendiri. Semoga mereka benar-benar mampu menjalankan amanah ini menuju kepada kepenuhan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Pernyataan penutupan rapat paripurna oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum menutup rapat paripurna ini, saya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek 2577 kepada Ibu Bapak yang merayakannya, dan juga kami menyampaikan selamat menjalankan masa prapaskah dan minggu-minggu sengsara kepada seluruh umat Kristiani, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim. Harapan bersama kita adalah kita tidak saja sedang menjalani kewajiban-kewajiban kepada kami, tapi seluruhnya menjadi kekuatan dan menghidupinya dalam perjalanan kehidupan kita. Dan semoga seluruh rangkaian perayaan dan ibadah ini akan membawa keberkahan dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai. Untuk itu, rapat paripurna dapat kita akhiri, dan akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran dari Bapak yang terhormat dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-67 pada masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom, saluté, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
kasih Om, salam budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih.